implannya sudah di dalam satu set. Kemudian coba nanti kita lihat yang ini. Saya praktekkan yang manual dulu ya. Ini harusnya ada tanda batas 1, 2. Tanda batas 1 ya di depan sini. Ini 1, kemudian di sini adalah 2. Kita masukkan pertama adalah 10 sampai 15 derajat. Kemudian selanjutnya adalah diungkit sejajar dengan kulit ya. Kemudian masuk sesuai dengan pola. Hati-hati ketika kita itu memasukkan dengan los seperti jalan tol, otomatis itu berarti berada di bawah kulit. Ya, Bawah dari pasti berada di lemak daging. Itu sudah pasti. Tapi ketika kita memasukkan sulit, artinya ada tahanan, kemudian butuh effort, nah itu pas tepat di bawah kulit. Besok di feeling aja, saya sudah pernah merasakan 2 kali soalnya. Ketika saya itu memasukkan dengan mudah langsung surut, itu pasti terlalu dalam. Tapi ketika kita ini mirip seperti ini, harus diungkit, itu pas di bawah kulit kan. Sudah, kemudian kalau saya lebih senang pakai pinset, tangannya di bawah ya, supaya nanti kalau jatuh itu posisi di tangan kita. Kemudian masukkan sampai ada tahanan. Kalau sudah withdrawal seperti IUD, posisi tangan kanan kita yang menarik ke belakang, ke arah kita. Kemudian kalau sudah ini difiksasi, keluarkan sampai tanda batas 1, langsung pindah ke sebelah. Ini mirip seperti kalau masang aslinya. Kemudian masukkan tanda batas 2. Masukkan 2. Nah, ini yang sulit tadi. Masukkan sampai ada tahanan, langsung dibuang. Nah, critical point yang di sini adalah pada saat akan mengeluarkan difiksasi supaya tadi tidak bentuk huruf V dan ini tetap di posisinya, difiksasi. Keluarkan. Maaf, tadi saya lupa. Insinya Bu. Oh iya, saya belum ya? Belum. Karena kebanyakan. Insisinya yang terpenting adalah kalau ini adalah implanon, karena tidak ada ini ya, tidak ada bisturi. Implanon itu bagian untuk menusuknya sangat tajam sehingga cukup pakai ini. Nah, cara menusuknya kalau kita menggunakan bisturi, posisi tangannya begini ya. Jadi tidak boleh gini. Kalau saya loh ya, kalau saya tidak begini. Kenapa? Karena membuat terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti mengakibatkan perdarahan. Kemudian juga birunya terlalu lama nanti. Sehingga supaya tidak terlalu dalam maka begini posisinya. Posisi berdiri ya, biar lebih enak. Baru tahu. Begini. Oke. Jadi dilindungi dengan ibu jari kita. Oke. Kemudian tadi di uji anestesinya kan sudah, kemudian bisturi, kemudian dipastikan kalau ada perdarahan tinggal dep-dep. Kemudian yang ingin saya tekankan adalah sebentar, tadi pas demonstrasi ingat saya kok, jadi lupa lagi. Insisi ini sudah, kemudian langsung ditutup dengan band aid, di plaster dulu, langsung band aid ya. Langsung teknik pelepasan. Kalau pop out ya. Kalau pelepasan adalah kita raba dulu. Nah, ini kebetulan bentuknya masih V, V-nya begini. Masih bagus. Tapi kalau ada yang begini, ada yang gini, ada yang gini. Nah, ini yang berbeda-beda cara pengambilannya. Kalau semakin seseorang itu aktivitas dengan tangan kirinya semakin banyak, gemuk,
sering mengangkat berat begitu, pergeserannya akan semakin sering. Kalau gemuknya bertambah banyak, otomatis akan tertutup oleh lemak gitu ya. Nah, sehingga cara pelepasannya adalah tadi sama ya, di injeksi. Nah, injeksinya tidak harus, kalau ini kan tidak membentuk pola, tapi injeksinya boleh berada di antaranya. Jadi misalnya di gini, kalau injeksinya mau ke sini boleh. Tapi kalau misalnya injeksinya nggak beraturan, mau ke sini juga boleh. Yang penting injeksi saja. Kemudian karena ini kebetulan beraturan ya, kalau ini sih sebetulnya kalau teorinya sih memang harusnya satu ke sana, satu ke sini. Tapi ketika di lapangan itu kan improvisasi ya. Kalau saya di bagian tengah itu biasanya saya kasih kalau ngelepas. Masuk, kemudian maaf. Masuk di bagian bisturi nanti yang akan dilakukan ini. Kemudian masuk lagi sama seperti tadi, aspirasi. Kemudian saya sisakan sedikit biasanya kalau saya masuk ke tengah. Kemudian masuk ke sana. Sudah. Nah, kemudian tergantung ya, kalau misalnya tidak beraturan, kemudian jaraknya terlalu tinggi, tidak harus di sini, tidak harus di tempat yang lama, boleh di tempat yang baru. Nah, kalau kita mau mengambil dengan teknik klasik, sebetulnya implan itu teorinya banyak ya, pengambilan itu banyak, sama seperti Presbo. Presbo itu teknik pengeluarannya banyak ya. Ada klasik gitu ya, kemudian Mariso dan seterusnya. Tapi prinsipnya adalah yang penting bisa layar. Implan sama prinsipnya, yang penting bisa terambil. Walaupun kalau di teori banyak ya, ada plastik, ada pop out gitu ya. Kemudian kalau klasik itu yang paling mudah. Misalnya kita sudah melakukan insisi di sini, sudah kita raba ya. Ini masuk, Ibu sakit nggak Bu saya pegang? Enggak. Enggak ya. Oke, masuk. Kemudian posisi tangan kita memfiksasi supaya implannya tidak bergerak. Cari, kemudian kalau sudah dapat dibuka terus dijepit. Ini paling gampang, sudah ketemu kan ditunjukkan ke Ibu kan gitu ya. Nah, satu lagi kalau misalnya adalah yang pop out itu kan dijungkitkan ya, ini masuk, kemudian dibuka, dicari. Nah, ini tuh dijungkitkan nggak, didekatkan. Terus kan biasanya kan kalau ada benda asing di tangan kita itu ketika didorong gitu kan dia akan mencuatkan. Nah, kita lebih mudah untuk mencarinya. Ini biasanya pop out itu kalau terlalu dalam, kemudian terlalu dalam itu bisa karena pemasangannya yang salah, bisa karena pertambahan pertambahan berat badannya yang banyak. Kemudian kalau sudah dapat diklik, nah biasanya karena pertambahan berat badan yang banyak, ini kan mau diginikan susah, ya nggak? Diginikan dulu, dibalikkan dulu. Kemudian kan ada jaringan-jaringan, nah jadi disiangi saja. Kalau memungkinkan untuk menggunakan pinset dan kasa, boleh. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk menggunakan pinset dan kasa, maka pakailah display. Sebisa mungkin mengurangi intervensi, karena intervensi ini yang bisa menimbulkan memar. Kalau sudah kelihatan gitu ya. Kalau ini mau tetap dengan posisi ini supaya memfiksasi, kemudian bisa kita ambil, boleh dengan ini sambil gini, kemudian kita sambil mengambil. Nah, prinsipnya itu, yang penting bisa lahir saja.
bisa keluar. Tidak sama. Selanjutnya back ID. Tidak pertanyaan. Yang penting withdrawal ya, yang penting withdrawal. Tidak dengan mendorong ya, tidak dengan mendorong, karena kalau mendorong itu apa yang terjadi? Implan di dalam bisa bengkok. Oke, selesai. Kalau yang pencabutan Konsentrasi dan jepit kan kalau di sana ada 3. sama. Yang tadi saya kombinasikan pop out tadi sama jepit. Oh, yang yang tadi sudah didirikan. Kemudian tadi ada yang menyiangi, langsung pakai ini jepit. Intinya itu aja. Besok kayaknya implan itu ujiannya hanya pemasangan kayaknya, pencabutannya enggak. Karena beda-beda. Ada yang mau ditanyakan? Pemasangannya besok manual. Tidak dengan menggunakan tubeless atau fin, tidak. Enggak, saya cek ini dulu. Kalau masih berfungsi, saya peragakan. Oh, nggak bisa. Maaf ya. Ininya sudah patah. Sudah patah. Iya, udah ada. Saya kayaknya ada di ruangan. Nanti coba saya ambilkan ya. Saya tuh koleksi lengkap KB karena ngajar KB sejak 2014. Jadi mau koleksi. Masuk YouTube loh nanti. Nanti saya carikan di ruangan. Ada lagi. Ya silakan mau coba lagi. Tadi kayaknya belum semua mencoba. Saya kayak di sini Mbak. Saya masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai ya, gengs. Mbak El. Tadi saya sudah absen belum? Sudah.